Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai rukun wudhu, ya, rukun wudhu dan sunnah-sunnah wudhu, makruh wudhu dan yang membatalkan wudhu sekaligus. Kita mulai dari syarat wudhu dulu, ya. Jadi orang berwudhu itu syaratnya ada 6. Syarat wudhu ada 6. Yang pertama, orang harus Islam. Syaratnya harus Islam orang berwudhu itu, baru sah. Kemudian mumayyiz. Mumayyiz ini bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Misalnya diunjuki amas lawan tahi. Nah, contoh kan sama-sama kuning, menkanakan kan nang belum memayis tuh nang tahi nang amas kan sama kuning jenya bisa dimakannya, itu contoh. Jadi bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk. Kemudian yang ketiga, syaratnya air yang suci lagi menyucikan. Jadi syaratnya berwudu itu airnya suci lagi mensucikan. Nah, jadi airnya suci dan kau menyucikan dengan wudu. Kemudian syarat yang keempat, tiada sesuatu yang mencegah air sampai ke kulit. Misalnya tepek, gatah, lem. Nah, jadi diperiksa dulu di tangan, di muha, di batis. Namun ada yang mencegahnya kulit iwak misalnya, habis marati iwak tertimpel di sini. Nah, itu kada sah ya, nak, karena syaratnya kada terpenuhi. Jadi syaratnya tidak ada yang mencegah sampainya air ke kulit kita, kayak kulit iwak, tipek, lem, gatah, stiker, macam-macam nanti dibersihin dulu. Kemudian syarat yang kelima, suci dari hadas dan nifas. Suci dari haid dan nifas. Namanya haid itu mandi wajib namanya, nifas juga mandi wajib. Belum mandi kada sah wudunya karena syaratnya kada terpenuhi. Kemudian yang keenam, syaratnya mengetahui fardu dan sunnah wudu. Nah, jadi tahu, oh ini fardu, membasuh tangan ini fardu kah sunnah, oh fardu, membasuh muka, oh fardu, membasuh telinga, oh sunnah. Nah, jadi mengetahui syaratnya. Baik, masuk yang ke bagian kedua, rukun wudu. Rukun wudu ada 6. Tadi syarat ada 6, sekarang rukun wudu juga ada 6. Rukun wudu ada 6. Yang pertama, niat. Nah, niat itu di dalam hati, ya. Kalau yang lafaz itu sunnah, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala, atau fardan lillahi ta'ala. Nah, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardan lillahi ta'ala, itu lafaznya. Jadi ketika berwudu, ketika meletakkan banyu pertama di wajah itu dalam hati, sejak aku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Nah, cukup saja aku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Jadi pas waktu pertama kali mengandak banyu tak limuha tuh masukkan niat, sengaja aku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Itu aja dalam hati. Nah, itu niat. Nah, itu rukun wajib, itu hukumnya kerjakan. Habis berniat tadi membasuh muka. Nah, jadi diletakkan tadi ketika pertama kali jatuh banyu di wajah itu taruh dalam hati niat kita, sengaja aku berwudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Itu. Kemudian rukun yang kedua, membasuh muka. Nah, jadi membasuh muka itu dari tumbuhnya rambut, nah dari sisi sini sampai sini ada janggut, dibasahi janggut. Ini sampai batas telinga, ada tinggal telinga sini, nah, itu wajib dibasuh. Sini, nah, bawah mata, nama nakawa dibasuh, bibir, nah, bawah hidung segini sini, nama nakawa terjangkau, itu wajib dibasuh. Yang ketiga, rukunnya membasuh kedua tangan sampai siku. Nah, ini wajib juga membasuh tangan. Nah, wajib sampai tinggalan ini, nah, seluruhnya nih. Disunahkan dilebihkan
untuk menjaga kehati-hatian kita, siapa tahu kan kadang basah misalnya di sini. Nah, jadi mulai bawah 1 hitungannya sampai sini 1, 2 hitungannya, nah 3. Dimulai dari sebelah kanan, kiri sama. Itu rukun wudhu yang ketiga. Kemudian yang keempat, menyapu sebagian kepala. Ambil banyu, sapuakan ke kepala. Hendak lebih sempurna, ambil banyu ke ini belakang, belikakan. Ambil lagi banyu belakang, belikakan. Ambil atau ambil banyu, usap 1, 2, 3. Nah, itu rukun wajib, itu dikerjakan. Enggak dikerjakan yang ada sah wudunya. Kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, kan kaki itu ada matanya yang bibigi sampai tinggal 2. Tinggal. Nah, wajib sampai situ, disunahkan dilebihkan. Nah, supaya menjaga kehati-hatian, takutnya pada basah seluruhnya. Yang keenam, tertib. Nah, rukun wudhu ada 6, kita ulang. Pertama niat, kedua membasuh muka, ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, keempat menyapu sebagian kepala, kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, yang keenam tertib. Nah, tertib ini artinya berurutan, dari niat dulu baru basuh muka, jangan sampai dari niat langsung ke kaki misalnya. Nah, itu tidak tertib. Nah, itu rukun wudhu. Sekarang sunnah wudhu pulang. Sunnah wudhu ini banyak. Di antaranya aja lah 10 yang kita sebutkan di sini. Yang pertama, sunnah membaca bismillah sebelum berwudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, disunahkan membasuh kedua telapak tangan. Nah, jadi tangan dibasuh dulu lah. Sebelum berwudhu dibasuh. Itu sunnah. Kemudian bersiwak atau bersikat gigi itu sebelum wudhu tuh. Inilah. Keempat, berkumur-kumur, ambil banyu, buang. Yang kelima, memasukkan air ke dalam hidung. Sini. Buang, gitu. Kemudian yang keenam, membasuh kedua telinga. Nah, dibasuh kedua telinga. Makanya kan tadi sunnah membasuh kedua telinga. Ini sunnah hukumnya. Kemudian yang keenam, membasuh kedua telinga sudah. Yang ketujuh, membasuh sebanyak 3 kali. Nah, 3 kali ini sunnah jadilah. 1 ini wajib. Nah, 3 kali ini sunnah hukumnya. Kemudian mendahulukan yang kanan. Jadi setiap anggota kanan dahulukan, hanyar kiri. Kanan dahulu, hanyar kiri. Yang ke-9, melebihi dari kadar yang wajib. Arti melebihi dari kadar yang wajib, misalnya nih tangan kan wajibnya sampai nih siku, kita lebihkan sampai sini. Nah, itu sunnah. Melebihi dari yang wajib, melebihi dari batas yang wajib, itu sunnah. Kemudian yang ke-10, muwalat. Arti muwalat ini berturut-turut, ya, berturut-turut wajah dibasuh berturut-turut. Kadar ambah basuh wajah misalnya berjalan dahulu, misalnya kemana, kita mandap, kita putus. Nah, itu kada berturut-turut, muwalat. Nah, itu sunnah wudhu. Kita ulang tadi, sunnah wudhu tadi ada 10 yang di sini kita ketahui. Pertama, membaca basmalah. Kedua, membasuh 2 telapak tangan. Ketiga, bersiwak atau bersikat gigi. Yang keempat, berkumur-kumur. Yang kelima, memasukkan air ke dalam hidung. Itu membasuh kedua telinga. Yang ketujuh, membasuh sebanyak 3 kali. Kedelapan, mendahulukan yang kanan. Yang ke-9, melebihi dari kadar yang wajib. Yang ke-10, muwalat atau berturut-turut. Nah, itu. Kemudian makruh wudhu. Nih, makruh wudhu memakai air secara berlebihan. Memakai banyu banyak banget, nah itu makruh. Kemudian minta bantuan orang lain kecuali ada halangan. Aku basuhkan, aku jauh wudhu, aku aja. Nah, itu makruh kecuali misalnya lagi garing, lagi memerlukan, lagi darurat, kada apa-apa. Kemudian melebihi dari 3 kali. Nah, lebih dari 3 kali, 5 kali, 10 kali bisa nyembus tangan. Itu makruh. Kemudian yang keempat, mengelap bekas wudhu. Jadi pas wudhu dilap supaya cepat kering, itu makruh. Kemudian hal yang membatalkan wudhu. 1, keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Artinya sesuatu keluar dari
alat kelamin laki-laki perempuan, maupun yang di depan maupun di belakang. Misalnya contoh bekami, kalau yang di belakang contohnya behera, kantut, nah batal. Kemudian yang kedua, tidur yang tidak tetap pada tempat duduknya, artinya tidurnya berbaring. Namun yang tidur tetap pada tempat duduknya itu guring berduduk. Nah selama burit kada terangkat itu kada batal wudunya, walaupun guring, tapi guring berduduk kayak ini. Nah kada terangkat buritnya, pantatnya kada terangkat, itu kada batal. Namun terangkat kayak ini, nah batal. Ya hukum batal karena kada tahu ketika kita guring itu kita bakal angkat ke kada, namun diangkat. Tapi selama kita duduk ini rapat, insya Allah kada keluar angin itu. Nah kemudian yang ketiga, batal wudu bilanya hilang akal. Hilang akal, gila misalnya, batal wudu. Tiba-tiba gila, hilang akal, itu batal. Kemudian yang keempat, bersentuhan kulit laki-laki dan kulit perempuan. Coba. Nah kemudian yang kelima, menyentuh kubul dan dubur, menyentuh kemaluan ya, atau menyentuh pantat atau biasa kita tuh burit. Nah menyentuhnya dengan nih telapak tangan yang putihnya ini. Sininya ada, di balik bloknya ini ada. Ini yang putih sini dengan telapak tangan. Sini menjepai benar batal, atau yang diburit tuh gini karirinya tuh aja nang batal. Namun tampingnya ada karirinya, nah karirinya tuh batal. Nah itu batal untuk kita. Nah itu tadi hal-hal yang berkenaan dengan wudu. Adapun nanti niat wudu itu insyaallah sudah hafal semua. Nawaitul wudu'a lirafil hadatsil asghari fardalillahi ta'ala. Kemudian setelah berwudu itu membaca doa setelah wudu, insyaallah juga sudah hafal semuanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Nah itu baca setelah wudu. Nah, mudah-mudahan bisa mengamalkan, paling tidak sudah tahu. Mudah-mudahan Allah memberi pertolongan untuk bisa mengamalkannya di dalam melaksanakan wudu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.